Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ayyama awalan wasyuhura fusulan wal a'wama hijajan 'ala al-ibad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa hidayatihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin, ibu bapak, saudara-saudara, para jemaah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu bahagia. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita kembali aktif kas ya, kajian Ahad subuh Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih kepada seluruh PGM Masjid At-Taqwa, para penasehat dan juga seluruh para jamaah Masjid At-Taqwa yang selalu setia salat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, pada kesempatan khas kali ini izinkan saya akan menyampaikan kajian terkait dengan bagaimana kita memahami tahun baru Hijriah dan resolusi spiritual kita. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena sebentar lagi tahun 1447 Hijriah itu akan berakhir dan kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Dan bahkan ada juga sebagian kita yang tidak ngeh kapan tahun baru Hijriah akan datang. Coba kita perhatikan, hanya menghitung hari saja kita akan memasuki tahun baru Hijriah yang bernama bulan Muharram. Bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Bulan ini adalah bulan mulia yang ditandai dengan awal tahun baru Hijriah. Maka ini momentum bagi kita untuk senantiasa memperbaiki amaliyah kita, menambah bekal atau kas kita, kas akhir kita, agar ketika kita nanti dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, ya, kita diminta pertanggungjawabannya dan kemudian kita dihisab di yaumul qiyamah, kita menjadi manusia yang berbahagia. Oleh karena itu, pertanyaannya bagi kita jemaah dirahmati Allah, bagi kita pribadi, apa makna yang sebenarnya yang terkandung dalam pergantian tahun ini dalam kehidupan kita? Jangan sampai berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, dan tahun pun berganti tapi tidak ada berpengaruh, tidak ada perubahan dan peningkatan dalam
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru Hijriah ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar pergantian tahun atau kalender, tetapi ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupan kita selama ini. Coba kita lihat, kita perhatikan setahun ke belakang ini apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, dan yang terpenting lagi bagaimana kita mempersiapkan resolusi spiritual kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kapan itu hari esok? Tatkala kita bertemu di yaumul qiyamah dengan mizan dan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, dan sungguh Allah Maha teliti apa yang telah kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita agar senantiasa melakukan evaluasi diri dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang namanya yaumul qiyamah. Maka dalam konteks tahun baru Hijriah ini, ayat ini menjadi pengingat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala bermaksud mengingatkan kita bahwa kita hendaklah mengambil kesempatan ini di tahun baru Hijriah ini, kita dapat memperbaiki diri dan kemudian meningkatkan kualitas daripada amal ibadah kita. Mungkin barangkali selama ini kita sholatnya masih lalai, ngajinya masih jarang, baca Qur'annya masih jauh. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan tahun baru Hijriah ini dalam rangka agar kita dapat meningkatkan amal ibadah kita. Jamaah dirahmati Allah, bulan pertama di tahun baru Hijriah ini adalah bulan Muharram namanya. Maka bulan Muharram ini memiliki keistimewaan dalam Islam, dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasanya seorang hamba setelah bulan suci Ramadan adalah bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan Bapak Ibu, khususan di Yaum Asyura, yaitu hari 10 di hari Muharram, kita dianjurkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi dan mengampunkan dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tahun baru Hijriah ini hendaklah kita dapat meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak cobaannya, mulai dari masalah ekonomi, sosial, masalah hukum, dan keadilan yang ada di negeri kita ini. Maka ini salah satunya momentum bagi kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita penting memaknai tahun baru Hijriah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena yang pertama, kita mestilah memperbaiki diri kita. Kita sadar, kita yakin bahwa kita adalah manusia yang serba kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka resolusi spiritual kita yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mari kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan menjaga dan meningkatkan ibadah sholat kita. Apakah itu dari kekhusyukan kita, ketepatan waktunya, dan kemudian juga kita harus meningkatkan dari kualitas keilmuan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan itu ibaratkan seperti orang yang mencuci badannya, yang membersihkan badannya dari kotoran. Dan bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalus salawatil 5 yamhullahu bihinna al-khataaya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah terhadap sahabatnya, bertanya, kalian seandainya ada di antara salah seorang di antara kalian yang mandi, seandainya ada sungai di hadapan atau di depan rumah kalian, dan kemudian dia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa di badannya, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah dijawab oleh para sahabat-sahabat, tidak ada kotoran sedikit pun yang tersisa di badannya. Kemudian beliau bersabda Rasulullah SAW, seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu yang kita kerjakan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Inilah yang pertama yang mesti kita persiapkan, kita tingkatkan resolusi spiritual kita ketika tahun baru Hijriah akan setelah tahun baru Hijriah ini masuk, yaitu adalah kita meningkatkan amal ibadah sholat kita. Yang kedua, hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an Karim. Kita membaca Al-Qur'an, dan bahkan kalau perlu kita membuat target, kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, bukan berinteraksi dengan medsos sehari setiap waktu. Kadang-kadang kita lihat banyak di antara kita yang lalai, banyak waktu yang terbuang sia-sia, padahal ada waktu yang indah bagi kita, yaitu adalah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca firman-firman-Nya. Ingat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburi, apalagi sampai mengamalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka di akhir kelak nanti mereka akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Al-Quran yang mereka baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Bacalah dan pelajari Al-Quran, dan kalau bisa hafalkan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kita di yaumul qiyamah nanti sebagai penolong dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran ini akan memberikan pertolongan dan syafaat bagi kita. Pertolongan mana lagi yang kita harapkan, yang kita dambakan selain pertolongan Al-Quran dan juga syafaat dari baginda Rasulullah SAW? Maka tidak ada kata-kata terlambat untuk kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Mari kita back to Quran, Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Kalau perlu mungkin barangkali nanti kita buat kajian Al-Quran khusus, kita tadarus Al-Quran di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka meningkatkan kualitas
bacaan pemahaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga yang berbahagia yang kita perlu tingkatkan resolusi spiritual kita di tahun baru Hijriah adalah memperbaiki akhlak dan hubungan kita dengan sesama kita. Mari kita mulai dari sikap kita, sifat sabar kita, ya, pemaaf kita, dan kemudian juga lebih peduli dengan sesama kita. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidaklah sempurna keimanan di antara kalian, kata Rasulullah, sehingga dia mencintai dan peduli kepada sesamanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan kita, jamaah yang dirahmati Allah, di antara kita kecuali kita peduli dengan sesama kita. Inilah yang paling susah. Ya, kadang-kadang kita juga dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ya, paling tidak kalau kita tidak bisa membantu secara ekonomi, secara finansial, ya kita bantu dengan doa, ya kita bantu dengan solusi, ya dengan pikiran misalnya, dengan nasihat misalnya. Banyak hal cara-cara kita untuk membantu dari saudara-saudara kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak peduli dengan sesamanya. Padahal orang-orang yang paling sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Nabi, orang yang paling baik akhlaknya, paling baik hubungannya dengan sesamanya. Makanya jangan sampai kita ibadah rajin, di masjid rajin, ngaji rajin, tapi hubungan dengan sesama tidak baik. Dan ini berlandaskan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya, orang yang paling the best keimanannya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak ini menjadi penting, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hubungan kita dengan Allah, bukan hanya sholat kita yang kita perbaiki, tetapi juga bagaimana perilaku budi pekerti kita perbaiki. Apakah itu terhadap keluarga kita, terhadap anak dan istri kita, terhadap tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, dan bahkan bagaimana akhlak kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini kan tidak ada ketentuan jumlahnya, berapapun dan apapun yang bisa kita berikan dan bernilai sedekah. Dan bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, misalnya kita hanya punya senyum saja, berlaku ramah saja dengan saudara-saudara kita, dengan orang lain kita perbaiki hubungan dengan sesama kita, insya Allah itu akan termasuk kepada ya bernilai ibadah sedekah. Nah, jadi sedekah ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita memberikan infak atau uang. Ya, kalau mampu, kalau ada silakan. Dan kalau sedekah pun tidak perlu banyak-banyak. Kalau memang tidak mampu, yang penting bagaimana kita, yang pertama niatnya tulus ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah kita bisa istiqamah dalam beribadah, bersedekah. Insya Allah sedekah kita juga akan mempermudah kita nanti di yaumil qiyamah. Apalagi seseorang yang memiliki harta benda kekayaan yang berlimpah ruah, dan kemudian mereka enggan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Semakin banyak harta kita di dunia ini, maka semakin lama hisab kita nanti di yaumil qiyamah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita peduli dengan sesama kita tingkatkan kepedulian kita dengan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Ma naqasat sadaqatu mimma, kata Rasulullah,
tidak akan rugi, tidak akan bangkrut, tidak akan miskin orang-orang yang senantiasa bersedekah atau membantu saudara-saudaranya. Jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir resolusi spiritual kita ketika tahun baru Hijriah ini, apa itu? Meningkatkan ilmu dan wawasan keislaman kita. Mari kita sisihkan waktu kita untuk belajar, menyimak kajian-kajian keagamaan. Mari kita belajar, bisa juga membaca atau menyaksikan video-video ceramah. Kita saksikan agar apa? Agar menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Karena salah satu di antara amalan yang paling bermanfaat yang akan mengangkat derajat kita adalah ilmu pengetahuan kita, dan yang khusus adalah ilmu agama kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka jemaah dirahmati Allah, tidak ada salahnya bagi kita untuk senantiasa istiqamah dalam meningkatkan ilmu dan wawasan keislaman kita dalam rangka menambah pengetahuan kita dalam ilmu agama. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, terakhir tahun baru Hijriah ini mengingatkan kita peristiwa bagaimana Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah ini bukan sekedar berpindahnya fisik seseorang, tapi adalah berpindahnya spiritual dari yang buruk menuju kebaikan. Al-muhajir man hajar su'. Hijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan perilaku-perilaku yang jahat kepada perilaku-perilaku yang terpuji. Dan bahkan Rasulullah mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang yang hijrah itu bukan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan berpindah rumah, bukan berpindah kos-kosan, tetapi seseorang yang hijrah adalah terkala mereka itu mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, sehingga mereka itu mampu melakukan amalan-amalan yang terbaiknya. Insya Allah ini akan menjadi manfaat buat kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita. Mari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersabar, dengan kita melaksanakan salat. Insya Allah mudah-mudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang bagi kita yang selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, barangkali demikian saja tausiah singkat kita khas kajian Ahad subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas spiritual kita di masa-masa yang akan datang. Kita sadari bahwa umur kita tidaklah panjang, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, sudah banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kita kasihi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hanya menunggu giliran dan kita semuanya pasti akan dipanggil dan pasti akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kesabaran bagi kita semuanya dalam rangka meningkatkan amaliyah kita, spiritual kita untuk di masa-masa yang akan datang. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan keberkahan atas umur kita dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, nasallallahu wa fakum qaribun bisyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.